Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang cara aku mengatur keuangan rumah tangga. Dan sebelumnya aku udah pernah bikin ya yang tentang pengelolaan keuangan rumah tangga ini, tapi di sini sedikit berbeda. Aku tidak menjelaskan tentang pengeluaran apa saja yang aku keluarin kayak gitu ya, tapi aku di sini lebih ke cara aku menabungnya atau berinvestasinya kayak gitu, walaupun investasinya hanya kecil-kecilan kayak gitu ya teman-teman. Nah, dan sebelum aku mulai ini, aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu mendukung aku, mensupport aku. Dan untuk yang pertama kali hadir, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis, serta nyalain juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, yang kalian penasaran bisa scroll ke bawah ya, yang tentang cara pengelolaan keuangan rumah tangga aku yang kemarin nih. Dan waktu itu aku bisa sampai ngedak rumah loh kemarin itu ya. Nah, simak yang kemarin ya, bisa di scroll. Dan di sini aku kan udah berbeda ya. Kalau kemarin itu aku tuh dengan anak satu ya, sekarang tambah personil, jadi udah ada adiknya, jadi anaknya tuh udah dua, dan cara pengelolaan itu otomatis berbeda kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara mengelola keuangannya, bagaimana kita memikirkan investasi buat anak-anak kita juga gitu ya. Jadi aku lebih ke sininya. Jadi aku punya dua anak nih, cowok sama cewek. Nah, yang cowok ini aku bikinkan tapenas seperti ini. Kemudian yang cewek aku investasikan ke emas kayak gini ya, aku masukin di sini. Jadi kenapa aku pilih seperti itu? Karena aku lebih berpikir lebih efektif ya kayak gitu. Kalau cowok itu aku kasih tapenas, nggak mungkin ya cowok itu dikasih emas kayak gitu, dan di dalam Islam pun nggak boleh ya kalau anak itu laki-laki itu menggunakan perhiasan itu ya. Jadi aku investasikanlah ke tapenas, dan menurut aku tuh lebih lebih menjamin kayak gitu. Karena apa, kalau kita pegang sendiri walaupun kita di bank gitu ya, maksudnya di rekening, kayaknya nggak jamin banget ya kalau kita itu megang sendiri kayak gitu. Nanti kita butuh apa dikit, kita pengen apa dikit, itu keambil kayak gitu. Dan dengan cara itu dan cara tapenas, dan kita tuh nggak bisa ngambil seenaknya, harus berapa tahun kita pengen ngambil kita baru bisa kayak gitu. Jadi sistemnya kayak asuransi, tapi aku berbasis syariah kayak gitu. Dan itu yang aku pikirkan ya, karena menurut agamaku sendiri, yang aku muslim, dan aku milih yang berbasis syariah kayak gitu. Dan nanti aku bacakan di dalam brosur ini, kalau kalian juga berminat ya untuk teman-teman. Nah, aku bicarakan dulu kayak gini. Jadi kenapa aku seperti itu? Nah, kalau enaknya ya, kalau menurut aku, kalau anak-anak gitu ya, kalau laki-laki itu dibikinin tapenas, dan kalau perempuan itu aku belikan emas. Jadi kalau sistemku ya, kalau anak cewek kalau diberikan emas, jadi dia juga make untuk perhiasannya juga, kan kita juga senang ya Mam ya, kalau anak-anak kayak gitu make perhiasan gitu, seneng. Jadi sistemku pengennya aku dari kecil itu, aku misalkan ada uang tambahan atau waktu gajian kayak gitu ya, aku sisihkan. Jadi untuk yang satunya ini untuk anakku yang untuk tapenas udah terbayarkan, habis itu untuk anakku yang baby itu aku belikan emas kayak gitu. Dan aku berharap emas ini, walaupun anakku udah besar, nggak aku jual kayak gitu, dan nggak aku gantikan kayak gitu. Aku pengennya emas ini biar terpendam kayak gitu. Jadi walaupun dia udah dewasa ya, dia waktu emas ini waktu masih bayi itu tetap ada kayak gitu. Jadi untuk tabungannya juga. Dan kalau emas itu kan kita mau jual juga sayang kayak gitu, kalau menurut aku sih gitu. Nah, jadi gitu ya Mam ya. Jadi aku belikan kayak gini untuk anak-anakku ini. Nah, walaupun masih udah kekecilan kayak gitu ya, ini nggak bakalan aku jual kayak gini. Walaupun kecil-kecil, udah kecil-kecil ya, ini nggak aku jual. Tapi kalau udah ada tambahan lagi, aku belikan lagi emasnya kayak gitu, walaupun sedikit-sedikit. Yang penting
lama-lama menjadi bukit kayak gitu ya, dan ini bisa untuk investasinya ke depan juga kayak gitu. Nah terus habis itu yang untuk anak cowok aku bikinkan tapenas ini, dan aku kemarin ngambil berapa ya. Nah aku bacakan ya simulasi hasil investasinya. Dan aku kemarin kebetulan ngambil untuk jangka waktu berapa ini, misalkan aja aku nggak ngomong berapa anakku, aku bikinkan tabungan ya. Jadi misalkan nih 300 ya, 300 per bulan, 300 per bulan, terus ada jangka waktunya ini sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah aku kemarin ngambilnya itu kalau nggak salah 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi anakku itu sebelum sekolah, nah itu kan kesempatan ya, kalau udah sekolah uangnya pasti keluar buat sekolah. Nah ini kesempatan kalau anaknya masih kecil itu pakai KTP aku ya. Jadi untuk KTP anak itu nggak bisa ya, memang anak nggak punya KTP ya, maksudnya kalau atas nama anak itu nggak bisa, jadi pakai KTP aku. Jadi syaratnya itu kita harus punya tabungan sendiri, dan kita nanti bisa bikinkan tabungan juga itu atas namaku, tapi aku maksudnya diniatkan untuk anaknya kayak gitu. Dan ini misalkan dalam per bulan itu 300, kemudian aku ngambil 10 tahun. Nah nanti estimasinya sekitar 74 juta, nah kayak gitu ya. Nah itu kan lumayan banget, kita nggak terasa kita masukin per bulan itu 300. Nah misalkan kita tuh kepengen apa nih, yang kayak perintilan atau misalkan kayak sandang kayak gitu ya, terus itu kan nggak terasa. Tapi kalau kita tuh harus wajib nih, kita bayar dulu nih setiap gajian, terus kita harus wajib membayarkan itu ke tapenasnya kayak gitu. Jadi udah aman kayak gitu ya, kita berasa udah dah itu bukan uang kita, yang penting kita kayak wajib bayar utang kayak gitu ya, yang anggapannya sih seperti itu kayak gitu. Dan mau nggak mau itu harus dibayar kayak gitu. Dan nah itu kan nggak terasa banget nanti terkumpulnya dalam kalau anak udah menginjak umur 10 tahun ada tabungan seperti itu kan lumayan banget ya, udah alhamdulillah sekali. Dan di sini misalkan kalian berkenan untuk BNI, aku kan di BNI Syariah ya. Ini di sini aku bacakan brosurnya ya. Jadi untuk persyaratan dan keunggulannya apa aja, kemudian simulasi hasil investasinya itu bagaimana, aku sebutkan ya. Jadi di sini ada BNI Tapenas IB Hasanah. Niat berhasanah lebih terencana dan menenteramkan. Nah sebagai udah rumah tangga, kita kan juga pengen ya semuanya itu terencana. Dan kalau sudah terencana dan kita punya tabungan, itu rasanya tuh udah menenteramkan sekali ya teman-teman. Dan di sini tabungan perencanaan berakad mudharabah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umroh, terus pendidikan atau rencana lainnya. Dan persyaratannya usia minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun. Formulir aplikasi pembukaan rekening, kemudian pakai KTP atau paspor, kemudian setoran awal minimal 100.000, lalu memiliki rekening tabungan BNI IB Hasanah, BNI Bisnis IB Hasanah atau BNI Prima IB Hasanah sebagai rekening afiliasi. Kemudian melakukan setoran bulanan minimal 100.000 hingga 5 juta yang akan didebat setiap tanggal 5. Jadi setiap di rekening itu ada uangnya ya, kemudian kita langsung otomatis didebet gitu. Misalkan 300 langsung ketarik 300 kayak gitu. Jadi kita tuh nggak terasa gitu ya, enaknya di situ. Lalu rekening akan otomatis ditutup dan saldo dana akan dicairkan ke rekening afiliasi setelah dikurangi biaya administrasi apabila 3 bulan berturut-turut mengalami gagal autokredit. Nah itu ya persyaratan. Kemudian keunggulannya, tersedia pilihan jangka waktu minimal 1 tahun sampai dengan maksimal 18 tahun. Kemudian bagi hasil lebih tinggi. Kemudian autokredit untuk setoran bulanan dari rekening BNI IB Hasanah atau BNI IB Hasanah atau BNI Prima IB Hasanah. Kemudian manfaat perlindungan asuransi jiwa hingga 1 miliar. Kemudian manfaat asuransi kesehatan hingga 1 juta per hari per orang.
Kemudian biaya administrasi bulanan ringan hanya Rp500 per bulan. Lalu tersedia pelindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan tambahan premi 5%, 10% atau 20% dari setoran bulanan. Nah, kemudian simulasinya saya bacakan ya. Ini jangka waktunya dari 1 tahun hingga 18 tahun. Kemudian setoran bulanannya dari 100.000 hingga 5 juta. Ini ada 100.000, 300.000, 500.000, 1.500.000, 2.500.000 hingga 5 juta. Nah, aku estimasikan ya, misalkan kita pakai setoran 1 bulan itu 100.000. Nah, ini misalkan diambil 18 bulan itu kita dapatnya itu 36.700.700-an kayak gitu ya. Terus misalkan 300 kita ngambil 18 tahun itu kita nerimanya 110 juta. Misalkan 500 kita ngambilnya dalam 18 tahun 183 juta seperti itu ya. Kalau 1.500.000 yang itu saya nggak bacakan aja ya karena itu tinggi ya. Aku bacakan aja yang ringan-ringan aja kayak gitu. Nah, itu dia estimasinya. Nah, itu tadi gambarannya dan aku sekiankan video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka, tekan juga like-nya ya, dan boleh dong di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar video ini juga bermanfaat juga untuk yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.